Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Harditya Wahyu Widodo selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan bisnis plan kami yang telah kami susun bersama, mulai dari konsep usaha, tujuan, hingga strategi dasar yang akan digunakan dalam pengembangannya. Untuk memudahkan alur penjelasan, berikut adalah tabel of contents yang berisi poin-poin utama yang akan kami bahas pada presentasi hari ini. Next. Yang pertama ada our business, yang kedua goal, yang ketiga MVP, yang keempat budget for building, yang kelima ada marketing plan for P, yang keenam ada search of funding, yang ketujuh ada basic timeline, dan yang terakhir ada target customer. Dengan struktur ini, kami berharap penjelasan dapat tersampaikan secara sistematis dan mudah dipahami. Baik, untuk memulai pembahasan hari ini, kami akan masuk ke bagian pertama, yaitu mengenai business or company we are planning to build. Oke, selanjutnya adalah business or company we are planning to build. Brand yang kami kembangkan bernama Hakmi, yaitu produk kreatif handmade yang berfokus pada comfort item dan alat bantu self-soothing. Produk ini dirancang sebagai teman genggam yang lembut untuk membantu meredakan stres, memberikan rasa nyaman, dan menjadi pendamping kecil dalam beraktivitas sehari-hari. Hakmi dibuat menggunakan kain lembut, desain yang estetis, dan bentuk yang nyaman digenggam. Pembuatan produk dilakukan secara handmade untuk menjaga kualitas sekaligus memberikan sentuhan personal pada setiap unit. Produk ini dapat digunakan sebagai fidget toy, hadiah, atau aksesoris yang membantu meningkatkan rasa aman dan kenyamanan emosional. Tujuan utama dari konsep Hakmi adalah menghadirkan produk self-care yang mudah dibawa, praktis, dan dapat memberikan dukungan positif terhadap kesejahteraan. Setelah memahami gambaran usaha kami, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai goal atau tujuan dari pengembangan bisnis ini. Tujuan utama dari pengembangan usaha Hakmi adalah menyediakan solusi praktis untuk membantu mengurangi kecemasan dan stres melalui produk fidget toy yang lembut, nyaman, dan mudah digunakan dalam keadaan sehari-hari. Selain memberikan manfaat emosional bagi pengguna, Hakmi juga membuka peluang usaha kreatif berbasis handmade yang mendorong pengalaman berwirausaha dan kerja kolaboratif bagi anggota tim kami. Dalam penyusunannya, kami menggunakan kerangka SMART Goal, yaitu agar tujuan bisnis ini lebih terarah dan dapat diukur. Kami menargetkan peningkatan visabilitas dan penjualan termaksud mencapai 50 unit penjualan pada tahap awal, serta memperluas publikasi melalui Instagram dan TikTok untuk meningkatkan keterjangkauan produk. Goal ini bersifat spesifik, terukur, berbasis tindakan, realistis, sesuai kapasitas tim, dan memiliki batas waktu yang jelas. Dengan pendekatan ini, kami dapat mengevaluasi perkembangan usaha secara bertahap, serta meningkatkan keberhasilan bisnis Hakmi di masa mendatang. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu mengenai MVP dan juga budget building. Yang pertama yaitu MVP atau yang biasa kita kenal sebagai minimum variable product. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu MVP. Secara sederhana, MVP adalah versi paling dan sederhana dari sebuah produk yang sudah memiliki fungsi inti yang dapat menyelesaikan masalah utama pengguna yang kemudian bisa di, di pasaran dapat digunakan oleh pengguna di kehidupan nyata. Tujuannya yaitu satu, untuk menguji hipotesis apakah bisnis kami yang akan kami lakukan ini yaitu Hakmi ini benar-benar membutuhkan dan dibutuhkan oleh orang-orang. Kemudian juga apakah apa mengeluarkan umpan balik atau feedback nyata dari pengguna awal untuk mengetahui fitur mana yang benar-benar mereka inginkan, apa yang cocok kemudian untuk membangun tur yang lebih baik lagi di kemudian harinya dan untuk mengurangi resiko sehingga tidak ada biaya dan tenaga yang terbuang sia-sia. Jika ide produk gagal, kegagalan dari dalam skala kecil dan kemudian kita bisa mengembangkan lebih lanjut.
Kemudian membawa produk ke tangan pengguna secepat mungkin, sehingga produk bisa diproses, kemudian bisa langsung didistribusikan. Di sini kita fokus pada tiga pilar, yaitu produk, service, dan juga experience. Yang pertama yaitu produk. Produk kami tersedia dalam tiga varian ukuran, yaitu small, medium, dan large. Ini memudahkan konsumen memilih sesuai kebutuhan yang mereka inginkan. Kemudian kami menjamin bahan dari produk kami yaitu lembut dan juga elastis. Kemudian kita juga menawarkan berbagai karakter atau pilihan warna. Hal ini membuat variasi dan nilai tambah agar produk kami tidak monoton. Kita menyediakan karakter sayuran, makanan, dan juga buah-buahan. Juga konsumen bisa custom sesuai keinginan mereka. Yang yang kedua yaitu service atau layanan. Di sini kami mengandalkan pasaran online dari media sosial seperti Instagram dan TikTok. Kemudian kita juga menyediakan kartu ucapan custom yang berisi kemudian kita memulai ke kendaraan pribadi untuk servisnya dan juga gratis ongkir di wilayah Malang Kota. Untuk experience yaitu kita memberikan menyediakan kartu ucapan custom untuk pembeli yang ingin memberi produk kami sebagai motivasi yang bisa jadi motivasi untuk membantu mengurangi gejala kecemasan. Produk kami di sini tujuan utamanya yaitu untuk konsumen yang memiliki riwayat anxiety, dan juga gejala kecemasan yang mungkin sering terjadi di kehidupan sehari-hari, sehingga kita memfokuskan untuk memberikan hal-hal positif kepada konsumen, yaitu dengan memberikan affirmation card yang berkalimat positif. Kemudian disediakan juga QR code yang menuju pilih lagu untuk relaksasi. Selanjutnya, selanjutnya yaitu budget for build. Di sini ada beberapa list bahan-bahan yang kita butuhkan atau list budget anggaran yang akan kita butuhkan dalam menjalankan bisnis ini, yaitu yang pertama yaitu ada materials atau bahan. Di sini kemungkinan kita akan menggunakan rencananya kita akan menggunakan kapuk sebanyak 1 kilogram, kemudian memory foam 2 kilogram, dakron 3 kilogram, kain spandex 100 gram, kemudian ada kain Yelvo, dan juga keychain strings. Untuk biaya yang diperlukan kisaran 315.000. Untuk supplies atau perlengkapan, di sini kita membutuhkan paper bag roti dan juga selotip kertas. Kenapa kita menggunakan paper bag roti? Selain untuk uh, lingkungan, aman untuk lingkungan, juga kita menggunakan ini karena dari desain atau macam-macam karakter yang kita berikan untuk konsumen, yaitu macam-macam seperti bentuk makanan, yaitu sayuran dan juga buah-buahan, sehingga kita memakai paper bag ini sebagai pilihan. Kemudian untuk software tidak diperlukan biaya apapun. Untuk online service yaitu kita hanya butuh kuota internet untuk unggah konten promosi di media sosial. Kisaran harga yang diperlukan yaitu 15.000. Kemudian untuk biaya tidak terduga kita menyediakan 120.000 untuk hardware atau peralatan yaitu mesin jahit elektrik, kemudian jarum, benang, satu set. Kita memerlukan biaya kisaran 310.000 untuk desain yaitu banner ukuran 60 kali 160 cm dengan kisaran harga 60.000. Juga ada technical service atau service mesin jahit kisaran 20.000. Dan untuk biaya lain-lainnya atau perlengkapan tambahan seperti paper bag, roti tambahan, dan juga perlengkapan kecil lainnya yang akan dibutuhkan, yaitu kisaran kita memberikan kisaran biaya sebanyak 75.000. Sehingga total biaya yang akan kita keluarkan untuk menjalankan bisnis ini yaitu sebanyak 944.000 dalam sekali produksi. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait marketing plan dari produk, price, place, dan promotion 4P. Pertama ada produk. Untuk produk kami ini
handmade dirancang dengan memadukan bahan kapuk, dakron, dan memory foam sehingga dia menghasilkan tekstur yang lembut, ringan, elastis, dan juga nyaman ketika diremas. Kemudian dari produk kami terdiri dari 3 jenis karakter, ada makanan, sayur-sayuran, dan juga buah-buahan. Kemudian untuk desainnya juga lucu dan memiliki karakter khas sehingga dia tidak hanya menarik dan tapi juga sebagai pereda stres begitu ya, sehingga dia juga bisa dijadikan sebagai aksesoris dan hadiah personal. Kemudian dari produk kami juga tersedia dalam beberapa ukuran, mulai dari yang kecil atau small dengan ukuran 2 inci, kemudian sedang atau medium dengan ukuran 5 inci, dan juga besar dengan ukuran 10 inci. Kita juga memiliki varian keychain di ukuran small dan medium sehingga juga praktis dan bisa dibawa kemana saja. Kemudian ada price. Untuk price sendiri kita juga mempertimbangkan biaya bahan, proses pembuatan, serta daya beli dari target pasar. Untuk struktur harganya untuk yang ukuran kecil 2 inci dengan kisaran harga 15.000. Kemudian yang sedang medium 5 inci di harga 45.000 dan juga untuk ukuran besar 10 inci di harga 75.000. Kemudian untuk meningkatkan daya tarik pembeli, kami juga menggunakan strategi pendukung. Ada promo bundling di mana untuk pembelian 3 kali di atas 50.000 akan mendapatkan voucher yang bisa ditukarkan dengan satu produk ukuran sedang. Jadi setiap pembelian untuk produk besar 10 inci akan mendapatkan voucher, di mana voucher itu dikumpulkan sebanyak 3 kali dan dapat ditukarkan dengan satu produk Hukmi ukuran sedang. Dan strategi harga ini juga diharapkan dapat menarik konsumen baru dan mempertahankan loyalitas dari pembeli. Kemudian ada place atau distribusi. Kami ada pertama dari offline point of sale. Untuk penjualan langsungnya kita melalui booth kecil di lokasi keramaian seperti CFD dan juga berpotensi di event kampus atau bazar kreatif. Untuk titik penjualan ini dipilih karena memang memiliki arus pengunjung tinggi dan sesuai dengan target pasar utama. Kemudian ada penjualan online, kita menjual melalui Instagram dan TikTok. Jadi kita memasarkannya juga lewat promosi, konten, dan akan diarahkan ke WhatsApp untuk pemesanan dari Hukmi sendiri. Kemudian juga apabila dari produk ini memiliki potensi yang tinggi dan pembelian yang pesat, kami juga akan memperluasnya ke marketplace seperti Shopee atau Tokopedia. Yang ketiga ada delivery order, di mana juga setelah melakukan pemesanan melalui WhatsApp akan dilakukan pengantaran yang dimana ini juga gratis ongkir untuk area Malang Kota, terutama sekitar UM. Jadi untuk Hukmi sendiri ini di awal penjualan kami hanya memasarkannya di wilayah Malang Kota saja, dengan pemesanannya juga selain di CFD langsung itu pemesanannya lewat WhatsApp yang akan ditangani oleh admin dari kami. Kemudian ada promotion. Untuk promosinya kita online, offline, dan juga ada kolaboratif promotion. Pertama ada online ya, menggunakan media sosial dari Instagram dan TikTok, di mana kami akan mengunggah konten, foto atau video yang menarik dan sesuai dengan tren terkini. Kemudian kita juga menggunakan hashtag relevan yang agar mudah ditemukan dan mudah diingat. Kemudian juga membagikan testimoni pelanggan yang membangun social proof dan juga meningkatkan kepercayaan. Yang kedua ada collaborative promotion, di mana brand Hukmi ini juga bisa berkolaborasi dengan komunitas kampus atau komunitas eksternal teman kreator untuk memperluas penyebaran dari informasi penjualan Hukmi ini sendiri. Kemudian yang ketiga ada promosi offline, di mana kami menggunakan X-banner dan display meja saat mengikuti CFD atau event kampus, sehingga dari konsumen itu juga mengetahui produk kami itu secara fisik yang dapat dilihat dan dirasakan secara langsung
terkait bahan dan teksturnya sendiri. Kemudian ada a source of funding. Jadi dana kami ini berasal dari tabungan pribadi anggota. Jadi dari modal awal diperoleh dari tabungan masing-masing anggota sehingga pendanaannya tuh lebih cepat, fleksibel, dan tidak tergantung pada pinjaman eksternal. Kemudian yang kedua ada dari investasi teman atau keluarga. Jadi tambahan dana itu didapat melalui skema investasi dari teman atau keluarga yang bersedia menanamkan modal dengan sistem bagi hasil sehingga usaha memiliki cadangan pendanaan yang lebih stabil. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah basic timeline. Nah, untuk proses pembuatan produk ini kami membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 6 bulan dengan perincian 2 minggu kami gunakan untuk planning, yaitu menentukan konsep produk, target pasar, strategi pemasaran, dan pembagian tugas. Kemudian, preparation membutuhkan waktu 3 bulan, mengurus pengadaan bahan baku, uji coba produk, perhitungan biaya, pembuatan branding, dan juga persiapan kanal distribusi. Kemudian, kami juga membutuhkan waktu 2 bulan untuk product launch, yaitu kami mulai menjual melalui stand fisik dan juga online, melakukan promosi aktif serta memantau respon pelanggan. Kemudian review membutuhkan waktu 2 minggu, yaitu mengevaluasi kualitas produk, strategi promosi, alur distribusi, dan masukan pelanggan untuk memperbaiki tahapan berikutnya. Next slide. Detail description of the target customer. Di sini target customer kita dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama pelajar atau mahasiswa, yang kedua pekerja, dan yang ketiga individu yang mengalami anxiety. Untuk yang pertama, pelajar atau mahasiswa, usia diperkirakan sekitar 16-24 tahun, laki-laki dan perempuan yang memiliki pendapatan terbatas, seperti pendapatan hanya dari uang saku, uang bulanan dari orang tua. Kemudian, berdasarkan geografi, kami memilih yang berdomisili di area Malang, baik itu Malang Kota, Batu, atau Malang Kabupaten. Khususnya sekitar kampus UM, UB, UIN, UMM, Unisma, dan juga sekolah-sekolah menengah atau SMP yang ada di sekitarnya. Kemudian, psikografi memiliki gaya hidup yang praktis, suka barang imut atau lucu, tertarik pada tren aksesoris, serta sering mengalami academic pressure, sehingga mencari barang yang memberikan rasa nyaman, seperti hukmi. Perilaku sering membeli barang kecil terjangkau, responsif pada promosi, dan cenderung loyal jika merasa produk sebagai teman penyemangat. Kemudian target customer yang kedua yaitu pekerja, karyawan muda atau pekerja kreatif. Nah, di sini kita perkirakan usia sekitar 20-35 tahun. Pendapatan tetap menengah, gendernya laki-laki atau perempuan, kemudian berlokasi di Malang Kota, terutama kawasan kerja dan kos atau kontrakan. Psikografi punya rutinitas padat, membutuhkan benda yang memberi rasa tenang atau stress relief, serta suka aksesoris fungsional untuk tas, meja kerja, atau tumbler. Perilaku cenderung membeli produk yang praktis dan estetik, lebih stabil dalam pembelian dan berpotensi menjadi pelanggan rutin. Kemudian target customer yang ketiga, yaitu individu yang mengalami anxiety atau butuh emotional comfort. Di target customer ini kami perkirakan usia sekitar 16-30 tahunan, bisa laki-laki atau perempuan, dan tingkat pendapatan rata-rata. Kemudian geografis tinggal di area Malang dan sekitarnya.
Batu, atau kabupaten, terutama pelajar atau pekerja yang jauh dari keluarganya. Psikografi cenderung mencari benda yang memberi rasa aman, nyaman, dan bisa dijadikan teman kecil, atau suka benda lembut atau kompak untuk digenggam. Perilaku yang kita targetkan untuk customer ini yang memanfaatkan emosional, yang mengutamakan manfaat emosional, lebih sensitif terhadap desain yang menyenangkan, dan memiliki kecenderungan loyal jika produk membantu mengurangi kecemasan atau produk sangat dirasa sangat bermanfaat untuk customer. Next slide. Baiklah, demikian pemaparan bisnis plan kami. Di sini kami percaya apabila bisnis yang akan kami jalankan memiliki strategi yang tepat dan eksekusi yang konsisten, kami akan uh, menumbuhkan potensi bisnis yang berkelanjutan. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kami terbuka pertanyaan dan juga masukan di si Pejar. Saya selaku perwakilan dari kelompok pamit undur diri. Terima kasih.